Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru, bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi, kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Refren Mazmur tanggapan, Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Bagi mereka, Engkaulah Allah yang mengampuni, tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkan ya Tuhan, bimbinglah menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam tahap perkembangan moral, yang paling rendah itu adalah ketaatan kepada hukum karena takut akan hukuman. Kalau seorang anak memecahkan piring gelas, dia akan takut sekali karena dia merasa sebentar nanti dihukum. Dan ada 6 level. Yang paling tertinggi adalah etika universal. Seorang memutuskan untuk melakukan sesuatu karena mengikuti suara hatinya, dan kadangkala itu melanggar justru hukum atau aturan yang tertulis. Biasa kita sebut itu jurisprudensi. Banyak kali dalam Injil juga Yesus lakukan hal yang sama. Misalnya ya dalam hari Sabat yang melakukan mujizat, dan itu karena atau demi sesuatu nilai yang lebih tinggi, yaitu kehidupan. Marilah kita berdoa supaya kita taat pada hukum Tuhan, perintahnya, bukan karena ketakutan, bukan pula karena